Harga gas non-subsidi yang naik berdampak pada pedagang warung nasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Namun pedagang memilih tidak menaikkan harga jual makanan agar tidak kehilangan pelanggan. Kenaikan harga gas non-subsidi berdampak pada pedagang warung nasi di Kota Bandung. Kenaikan harga membuat biaya operasional meningkat, namun keuntungan yang didapat berkurang. Salah satunya Ibu Isa, saudara pedagang warung nasi yang mengaku terpaksa mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli LPG 12 kg. Meski harga gas non-subsidi naik, maksud kami memilih bertahan tidak menaikkan harga jual makanan agar tidak kehilangan pelanggan. Pedagang berharap harga gas dapat kembali stabil agar usaha tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya operasional. 2 minggu ke belakang juga sudah naik, ya. Terus kemarin agak susah, seminggu agak mogok, nggak datang, udah pesan berapa kali, sangat mempengaruhi Terus kita kan sayang pembeli ya, pembeli sudah banyak, kalau dinaikin nggak enak, jadi mencoba bertahan aja dulu begitu. Memberatkan sekali, kalau bisa mah ya normal-normal aja gitu. Saudara, kita pantau langsung dampak kenaikan harga LPG non-subsidi pada pedagang makanan bersama jurnalis Kompas TV ada Fida Alatas dan juga juru kamera Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Fida, selamat siang. Jadi respon pedagang makanan atas kenaikan harga LPG non-subsidi ini seperti apa dan strategi para pedagang mensiasatinya apa saja, bisa Anda jelaskan? Vidi, tentunya ini memberatkan bagi pelaku usaha, utamanya adalah UMKM di sektor pangan atau sektor makanan begitu ya Vidi dan juga saudara. Karena memang kalau untuk sektor makanan, kebutuhan gas LPG ini menjadi kebutuhan pokok untuk produksi bagi UMKM makanan tersebut. Karena memang Vidi dan juga saudara, ini tentunya peningkatan biaya operasional atau peningkatan biaya gas LPG ini berdampak langsung pada peningkatan biaya operasional dari UMKM atau usaha makanan itu sendiri. Kami akan ajak Anda langsung berbincang, Vidi dan juga saudara, bersama dengan salah satu pelaku usaha atau owner dari warung nasi Ampera. Di sini ada Mas Tajul. Selamat siang, Mas Tajul. Siang juga, Mbak. Oke, Mas Tajul, ini sudah sejak 18 April lalu kenaikan LPG. Kenaikannya itu sampai berapa banyak, Mas? Kurang lebih sekarang kita beli itu di harga 250, kurang lebih hampir 70-80 ribu tuh naiknya ya. Lumayan sangat kerasa banget buat pelaku UMKM seperti kita ini yang jualan makanan gitu. Ini artinya kan biaya produksi juga meningkat kalau begitu ya, Mas. Responnya bagaimana nih, Mas? Jelas responnya ya dilematis ketika harga gas naik. Yang jelas juga kita juga bingung nih apakah mau ikut naik juga harga jual, sedangkan kita nggak mungkin dong seketika langsung naikin harga jual karena juga punya pelanggan konsumen yang nanti loh kok jadi naik tiba-tiba. Ya itulah dilemanya sebagai para UMKM. Jadi untuk menaikkan harga untuk saat ini belum ya, Mas ya? Betul, untuk saat ini ya kita bertahan aja, ya mungkin nanti dalam efisiensi penggunaan gasnya kita atur kembali, ya beberapa langkah sih kita bisa upayakan. Mas, ini kan banyak juga dari pelaku UMKM lain yang akhirnya karena memang kebingungan jalan keluar dari keberlangsungan operasional mereka begitu ya. Di tengah harga kebutuhan pokok yang lain juga naik, mereka akhirnya beralih ke penggunaan LPG melon atau LPG 3 kg. Kalau Mas sendiri bagaimana, Mas? Kalau untuk saya pribadi sih karena memang itu beda segmen ya. Jadi kita tidak menggunakan gas yang subsidi. Jadi harus pakai yang gas 12 kilo. Ya harusnya sih lebih jadi daya, ya itu intinya sih daya beli lah ya ke kitanya gitu. Udah lebih. Dari daya beli masyarakat sendiri, Mas, konsumen selama ini bagaimana, Mas? Karena memang tidak stabil nih, memang ekonomi kita memang lagi tidak stabil, kerasa banget daya beli juga berkurang. Terutama dari kemarin plastik naik, terus sekarang gas naik, ya jelas sangat dampak banget buat pengusaha gitu sih. Tadi ada efisiensi mungkin penggunaan gas, Mas, yang rencananya akan dilakukan kalau memang ini tak kunjung stabil gitu ya harga gas LPG non-subsidi ini. Seperti apa, Mas, nanti yang akan dilakukan? Ya, pengefisiensian seperti kita upaya untuk tidak terlalu besar dalam penggunaan
apinya, terus juga mungkin penambahan dari dalam mengukus kita pakai tutup dan lain halnya. Jadi kita lebih apa ya? Intinya lebih hemat lagi lah gitu deh dalam penggunaan gasnya. Apa optimis Mas dengan efisiensi tersebut ini bisa membantu dalam hal biaya operasional nih, Mas? Sedikitnya mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau jangka waktunya terlalu lama mungkin juga ya sangat menggerus margin kita sih sebagai pelaku usaha. Dan tentunya ya entah sampai kapan nih gas bakal naik gitu ya. Harapannya berarti seperti apa nih Mas untuk harga LPG non subsidi yang jadi kebutuhan dari usaha Mas sendiri? Harapannya ya cepat stabil lagi dah perekonomian Indonesianya, dan juga tentu daya belinya juga bantu dorong dong sama pemerintah gitu ya, supaya bisa semakin mantap gitu ya. Terima kasih banyak Mas Tajul atas waktunya bersama kami Kompas TV. Mari. Itu tadi video ini tentunya menumbuhkan dilema ya terkait biaya operasional yang membengkak karena kenaikan harga LPG non subsidi ini juga yang terjadi sejak 18 April lalu. Tapi di sisi lain jika kemudian pelaku UMKM yang dalam bidang makanan ini menaikkan harga, dilemanya ini juga akan mengurangi pembeli karena memang melihat daya beli masyarakat yang saat ini juga disebut-sebut masih rendah begitu ya Vidi dan juga saudara, ditambah kenaikan bahan-bahan pokok lainnya. Vidi. Di curahan hati pedagang makanan yang memang terdampak dengan kenaikan LPG. Terima kasih Vida Alatas untuk laporan dari Bandung.